Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Asas-asas Umum Administrasi Negara yang Baik, yang mata kuliahnya Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh dosen Bapak Rizky Syafril, yang beranggotakan kelompok. Yang pertama yaitu VB Ahugea dengan NIM 2004-2097. Yang kedua Hafid Al-Arif dengan NIM 2004-2101. Saya sendiri Mutiara Rizika dengan NIM 2004-2242 dan Natasha Herlianti dengan NIM 2004-2248. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Gia. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu Sejarah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pada tahun 1950, sebuah panitia de Monchi atau Belanda membuat laporan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, atau The General Principle of Good Administration, yaitu peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan administrasi negara atau pemerintah yang dipandang merugikan masyarakat atau rakyat. Lalu pada tahun 1959, konsep ini kemudian dikembangkan oleh Komisi van de Grenten melalui suatu laporannya tentang penyelesaian sengketa administrasi di lingkungan peradilan administrasi Belanda. Laporan de Monchi sempat menimbulkan kontroversi, terutama keberatan dari pejabat-pejabat dan pegawai pemerintahan di Belanda, karena kekhawatiran bahwa hakim pada peradilan administrasi kelak akan mempergunakan istilah itu untuk memberikan penilaian terhadap kebijaksanaan yang diambil pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, keberatan tersebut memudar, sehingga ajaran tersebut berkembang dalam teori ilmu hukum dan jurisprudensi. Selanjutnya, pada awalnya, keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau disingkat AAUPB di Indonesia belum diakui secara yuridis formal. Pemerintah menolak dengan alasan yang dikemukakan oleh Ismail Saleh saat pembahasan rancangan UU Peradilan Tata Usaha Negara, yakni menurut hemat kami dalam praktik ketatanegaraan kita maupun dalam hukum tata usaha negara yang berlaku di Indonesia, kita belum mempunyai kriteria tentang Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur tersebut yang berasal dari negeri Belanda. Pada waktu ini kita belum mempunyai tradisi administrasi yang kuat mengakar seperti halnya di negara-negara kontinental tersebut. Tradisi demikian bisa dikembangkan melalui jurisprudensi yang kemudian akan menimbulkan norma-norma. Secara umum, prinsip dari hukum tata negara kita selalu dikaitkan dengan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang konkretisasi normanya maupun pengertiannya masih sangat luas sekali dan perlu dijabarkan melalui kasus-kasus yang konkret. Seiring berjalannya waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik. Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, selanjutnya disingkat AAUPB, merupakan prinsip atau asas-asas dasar tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Menurut Ridwan HR, dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang dengan cara demikian, penyelenggara pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, serta bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, dan tindakan penyalahgunaan kewenangan, dan tindakan sewenang-wenang. Selanjutnya, sementara Lazim Hamidi mengemukakan bahwa terdapat unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik secara komprehensif, antara lain, yang pertama, AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Yang kedua,
AAUPB berfungsi sebagai penanganan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Yang ketiga, sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktek kehidupan di masyarakat. Selanjutnya yang keempat, sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Selanjutnya, fungsi-fungsi asas umum administrasi negara. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi yang pertama sebagai tali pengikat antara berbagai kaidah hukum yang akan menjamin keterpaduan kaidah hukum dalam suatu ikatan sistem. Yang kedua, menjamin kaidah hukum dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum. Misalnya, asas kecermatan adalah asas untuk kepastian hukum. Yang ketiga, menjamin keluasan atau fleksibilitas penerapan kaidah hukum pada situasi konkret. Yang keempat, sebagai instrumen untuk mengerahkan penerapan kaidah hukum. Hakim tidak boleh menerapkan suatu kaidah hukum yang akan bertentangan dengan asas hukum yang berlaku hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Hafid. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan tadi. Menurut S.F. Marbon, dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi antara lain. 1. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Selain itu, sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara melakukan kebijaksanaan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. 2. Bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan. Yang ketiga, bagi hakim tata usaha negara dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara. Yang keempat, AAUPB juga berguna bagi badan legislasi dalam merancang suatu undang-undang. Selanjutnya, kegunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu 1. Sebagai nilai etik dalam lingkungan hukum administrasi. 2. Penuntun bagi administrasi dalam mewujudkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. 3. Sebagai alat uji hakim tata usaha negara dalam menilai suatu tindakan administrasi. 4. Sebagai alasan pengajuan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara. 5. Sebagai asas dapat digali dalam masyarakat dan diperlakukan sebagai norma, baik pemerintahan maupun hakim dalam menilai tindakan pemerintah. 6. Sebagai sarana tambahan dan menentukan, karena itu mengikat pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. 7. Sebagai bahan mewujudkan keadilan yang sesungguhnya, yaitu keadilan yang sesuai dengan perasaan hukum masyarakat. 8. Sebagai alat bantu bagi hakim menentukan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 9. Sebagai sarana penunjang kebebasan hakim untuk menemukan keadilan yang sesungguhnya. 10. Sebagai sarana meningkatkan wibawa pemerintahan maupun hakim. Selanjutnya, asas-asas umum administrasi yang baik di Indonesia. 1. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menurut UU Anti KKN tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Sementara UU AP 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajagan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Pengertian ini hampir sama dengan yang ada dalam UUD Anti KKN tahun 1999. Hanya saja ditambahkan kata keajagan. Asas ini memiliki dua aspek, yakni 1. Aspek material berkaitan dengan kepercayaan. Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Meskipun keputusan itu salah, jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali. 2. Aspek formal. Asas kepastian hukum pada aspek ini memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dan
dengan tepat apa yang dikehendaki padanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat pemerintah secara tepat dan adanya. Berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya. Dua, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum menurut UU Anti KKN tahun 1999 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas kepentingan umum menurut UU AP tahun 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Sedangkan UU Pemda tahun 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Sementara itu, asas kepentingan umum menurut UU PB tahun 2009 adalah pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum menurut UU Pemda tahun 2014 adalah mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Sedangkan unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum menurut UU PB tahun 2009 adalah pemberian pelayanan yang dan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya. 3. Asas keterbukaan. Asas keterbukaan menurut penjelasan UU Anti KKN tahun 1999 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara. Prinsip keterbukaan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, serta memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintah. Adanya hak dari masyarakat untuk memperoleh atau mendapatkan informasi sebagai bagian dari pengikutsertaan secara aktif partisipasi masyarakat dalam memperbaiki dan mengurus negara. Akan tetapi, penerapan prinsip ini harus tetap mengindahkan aturan hukum, moral, dan sosial yang berlaku. Artinya, keterbukaan memperoleh keterangan tidak boleh melampaui batas yang menyentuh hak asasi pribadi golongan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Natasha. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi diskusi berikutnya. 4. Azas kemanfaatan. Menurut Undang-Undang AP tahun 2014, yang dimaksud azas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang, diantaranya 1. Kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain. 2. Kepentingan individu dengan masyarakat. 3. Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing. 4. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. 5. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat. 6. Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang. 7. Kepentingan manusia dan ekosistemnya. Serta yang ke-8, kepentingan pria dan wanita. Inti dari azas kemanfaatan adalah unsur kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan. Manfaat yang seimbang mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, equal, seimbang, serta tidak timpang, di mana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingan yang lainnya. 5. Azas ketidakberpihakan atau tidak diskriminatif. Pengertian azas ketidakberpihakan atau tidak diskriminatif menurut 3 undang-undang, diantaranya 1. Menurut Undang-Undang AP tahun 2014, azas ketidakberpihakan adalah azas yang mewajibkan badan ataupun pejabat pemerintahan dalam menetapkan ataupun melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. 2. Menurut Undang-Undang PB tahun 2009, azas ketidakberpihakan adalah setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. Sementara menurut Undang-Undang Ombudsman tahun 2008 adalah cukup jelas. Farid Ali dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Pemerintahan menyebut azas ini dengan azas kesamaan.
Asas ini konsisten dengan tuntunan pasal 27 UUD 45 yang memberikan kedudukan yang sama kepada semua warga negara di depan hukum dan pemerintahan. Asas ini memberikan pedoman bagi aparatur pemerintahan di dalam perbuatannya, yang berakibat hukum agar menempatkan dirinya sebagai subjek hukum yang sama kedudukannya dengan pihak lain. 6. Azas kecermatan. Menurut Undang-Undang AP tahun 2014, azas kecermatan adalah azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan keputusan ataupun tindakan, sehingga keputusan dan tindakan yang bersangkutan disiapkan secara cermat. Azas kecermatan atau carefulness mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. 7. Azas tidak menyalahgunakan wewenang. Azas ini sering disebut sebagai azas larangan détournement de pouvoir atau azas larangan bertindak sewenang-wenang. Azas ini memberikan petunjuk agar pejabat pemerintah ataupun badan aparatur pemerintah tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat lain ataupun badan lain. Baksan Mustafa menyebutkan dengan azas excess de pouvoir. Suatu badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang menurut ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang AP tahun 2014, yaitu apabila keputusan dan tindakannya antara lain melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun menurut Profesor Jean Rivero dan Profesor Walin, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara dapat diartikan dalam 3 wujud. 1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi. 2. Penyalahgunaan kewenangan dalam artian bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar, ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang. Dan yang ketiga, penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. 8. Azas pelayanan yang baik. Unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan azas pelayanan yang baik yaitu memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, yang sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Azas keadilan. Menurut Undang-Undang Pemda tahun 2014, bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Sementara azas keadilan dan kesetaraan menurut Undang-Undang ASN tahun 2014 adalah pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN. Menurut Lazim Hamidi, indikator yang termuat di dalam azas keadilan adalah sesuai dengan hukum dan sesuai dengan porsinya. Ada 10 prinsip keadilan, yaitu tanggung jawab, adaptif terhadap pendapat para ahli, berlaku baik kepada bawahan, rendah hati dan penyantun, tidak mementingkan diri sendiri, loyalitas tinggi, hidup sederhana, arif, cinta rakyat, tulus dan ikhlas. Nilai keadilan merupakan pertimbangan yang nilainya bersifat subjektif. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi berikutnya. Yang ke-10, asas profesionalitas. Asas profesionalitas merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini mengandalkan bahwa setiap PNS sebagai salah satu unsur aparatur negara yang berperan selaku pelayanan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya. Asas profesionalitas menurut Undang-Undang Anti KKN 1999 adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandasan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menurut Undang-Undang Pemda 2014,
adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, asas profesionalitas menurut Undang-Undang PB 2009 adalah bahwa pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. Yang ke-11, asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas menurut Undang-Undang Pemda 2014 adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara, sementara menurut Undang-Undang ASN 2014 adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. Makna dari azas keseimbangan atau proportionality sesungguhnya menghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabila memuat pemberian sanksi dalam keputusan kepada yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Sanksi hukuman tersebut hendaknya seimbang dengan kesalahannya. Selanjutnya, asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas menurut penjelasan Undang-Undang Anti KKN 1999 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara, negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip akuntabilitas disebut juga sebagai prinsip tanggung-gugat, menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintah dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya pada masyarakat dengan penekanan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data informasi yang berlengkap. Selanjutnya, asas tertib penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Pemda 2014 adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengandalian penyelenggaraan negara. Prinsip tertib penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya menghendaki adanya keteraturan dan keserahan gerak di antara para pelaku, yaitu seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga pilar kepemerintahan yang baik itu harus saling berkomunikasi secara timbal balik dalam menetapkan arah dan tujuan yang saling terkait. Prinsip tertib penyelenggaraan pemerintahan ini ingin menghindarkan bentrokan atau pertentangan di antara kebijakan, baik antara kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pusat, antara pusat dan daerah, maupun antar daerah. Yang terakhir, pembagian dan jenis-jenis asas umum administrasi negara. Pembagian AAUPB yang lebih sistematis diutarakan oleh William Konginenbelt dalam bukunya Hoofdlijnen van Administratie sebagai berikut, yaitu yang pertama, asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan yang meliputi asas kecermatan formal, asas fair play. Yang kedua, asas-asas formal mengenai formula keputusan yang meliputi asas pertimbangan dan asas kepastian hukum formal. Yang ketiga, asas-asas material mengenai isi keputusan yang meliputi asas kepastian hukum material, asas kepercayaan atau asas kulpan harapan yang telah ditimbulkan asas persamaan, asas kecermatan metal, dan terseimbangan. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon maaf. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.